Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan gua Miko. Di video kali ini, gua bakal menceritakan kembali sebuah alur film yang berjudul Jungle 2017, di mana film ini diangkat berdasarkan kisah nyata di tahun 1981. Oke, tanpa basa-basi lagi, mending kita langsung aja ke ceritanya. Film dibuka dengan diperlihatkannya kepada seorang pria bernama Yoshi. Yoshi sendiri dulunya adalah seorang mantan tentara Israel yang kini ia menjadi seorang penjelajah, di mana sekarang dirinya sedang berada di Bolivia, Amerika Serikat untuk berkemah bersama penjelajah lain. Di saat itu juga, Yoshi bertemu dengan Markus yang kini menjadi teman barunya. Markus ini adalah seorang guru sekolah yang berasal dari Swiss. Saat masuk ke dalam, Markus tak menyangka dapat bertemu dengan teman lamanya bernama Kevin, seorang backpacking serta fotografer. Kemudian, Markus pun segera mengenalkan Yoshi kepada Kevin. Keesokan harinya, saat Yoshi berada di kota, tampak seorang pria yang mengikutinya dari belakang. Pria itu bernama Carl, seorang penjelajah asal Australia. Ternyata ia mengajak Kevin untuk berpetualang ke hutan Amazon demi mencari keberadaan suku Indian, yang saat itu juga langsung ngebuat Yoshi tertarik dan mengajak teman-temannya untuk ikut berpetualang bersama dirinya. Pada awalnya sih guys, mereka berdua menolak ajakan Yoshi karena takut ditipu oleh orang asing yang belum pernah mereka temui. Namun setelah mereka bertemu, Carl pun menjelaskan tentang dirinya beserta pengalamannya dalam berpetualang. Hingga akhirnya hal itu ngebuat Markus dan Kevin setuju untuk ikut dalam petualangannya demi mencari keberadaan suku Indian di hutan Amazon. Keesokan paginya, mereka berangkat menaiki sebuah pesawat dan singkat waktu, mereka tiba di hutan Amazon. Yoshi serta yang lainnya kini mulai berjalan masuk ke dalam hutan. Tanpa adanya pengalaman, mereka pun hanya bisa mengandalkan si Carl sebagai orang yang satu-satunya memiliki pengalaman bertahan hidup di dalam hutan. Ketika malam tiba, mereka pun memutuskan untuk beristirahat dengan mendirikan sebuah tenda, di mana di sana Markus dikagetkan dengan sesuatu yang hinggap di wajahnya, yang ternyata itu hanyalah seekor kupu-kupu. Keesokan harinya, mereka kembali melanjutkan perjalanan dan menghadapi berbagai trek serta cuaca ekstrim. Hingga suatu saat, mereka bertiga terpisah dengan Carl yang telah berjalan lebih dulu. Markus yang panik pun langsung berteriak memanggil-manggil nama Carl. Sontak hal itu ngebuat Yoshi beserta Kevin merasa kesal dan menyuruh Markus untuk diam. Tak lama dari itu, terlihat ada sesuatu yang mendekati mereka melewati semak-semak, yang ternyata itu hanyalah salah satu warga yang sedang mengembala sapi. Setelah menemukan Carl, ternyata mereka sudah berada dekat dengan salah satu desa yang dihuni oleh suku Ariamas. Suku ini merupakan salah satu penghuni hutan Amazon yang sudah mengenal sedikit peradaban. Mereka semua disambut dengan sangat baik di desa ini. Keesokan harinya, terlihat Markus yang sedang mengobati kakinya yang lecet, didatangi seorang warga yang meminta bantuan untuk mengobati kaki anaknya juga. Dari sini guys, Markus langsung menjadi dokter dadakan dan mengobati semua warga yang sedang sakit. Singkat cerita, mereka pun pamit dan kembali melanjutkan perjalanannya. Hingga saat sampai di sebuah sungai, Yoshi membuktikan tentang mitos kalau terdapat banyak sekali emas di sana. Terlihat Markus yang berjalan terpincang-pincang karena kakinya yang semakin parah, hingga membuat mereka harus sering berhenti untuk mengobati kakinya Markus. Pada awalnya sih guys, mereka memaklumi hal itu. Namun lama-kelamaan mereka sedikit risih dan merasa kalau Markus hanya menjadi beban dalam perjalanan mereka. Awalnya mereka berencana beristirahat di tempat ini sampai kakinya Markus sembuh. Namun pada akhirnya mereka sepakat untuk membuat sebuah rakit dan menggunakan jalur sungai untuk perjalanannya.
Setelah rakit selesai dibuat, mereka pun segera menaikinya dan mendayung mengikuti arus sungai. Hingga suatu saat, mereka berempat menghadapi aliran arus yang cukup deras yang membuat mereka kewalahan dan pada akhirnya pergi menepi ke pinggir sungai. Keesokan harinya, Carl berkata kalau dirinya akan melewati jalur darat untuk sampai ke tujuannya. Meskipun memang dia akan memakan waktu 3 hari lebih lama. Di sini, Yoshi dan Kevin menyuruh Marcus untuk ikut bersama Carl melewati daratan. Karena dikhawatirkan kakinya Marcus akan semakin parah. Sementara mereka berdua akan lanjut melewati jalur sungai agar bisa cepat sampai. Beberapa waktu pun berlalu dan kini Yoshi dan Kevin mulai mengarungi arus sungai. Hingga suatu saat mereka harus dihadapkan kembali dengan arus sungai yang sangat deras, yang membuat mereka berdua menabrak sebuah batu di mana Kevin berhasil menyeberang sementara Yoshi harus terbawa hanyut oleh aliran sungai. Namun untungnya, Yoshi masih bisa selamat dan berhasil memanjat salah satu tebing tersebut. Namun setelah sampai di atas, dirinya mulai merasakan kebingungan dan terus-terusan memanggil nama Kevin. Keesokan harinya, beruntung Yoshi melihat ransel miliknya hanyut tepat di depan matanya, yang setidaknya terdapat beberapa makanan dan barang-barang yang sedikit berguna bagi dirinya. Setelah memakan salah satu pil, terlihat Yoshi yang sangat berenergi dan langsung mencari keberadaan Kevin. 6 hari kemudian, Yoshi masih belum menemukan sebuah desa untuk dirinya meminta bantuan. Yoshi yang mulai kelaparan pun tak sengaja melihat beberapa buah yang menggantung di atas pohon. Akan tetapi, terdapat seekor ular di pohon itu, dan karena rasa lapar yang sudah sangat luar biasa, Yoshi pun akhirnya memberanikan diri dan membunuh ular itu. Malam kembali tiba, di mana Yoshi yang tertidur bermimpi kalau dirinya sedang makan di sebuah restoran. Akan tetapi, terdapat seekor sapi di sana yang akhirnya ngebuat Yoshi terbangun dari tidurnya. Keesokan harinya, Yoshi langsung mengecek peta dan berharap dapat segera sampai di salah satu desa pedalaman, agar dirinya dapat segera diselamatkan. Dan di saat itu juga, Yoshi mulai menyadari kalau terdapat benjolan di samping dahinya. Di malam harinya, Yoshi mulai berhalusinasi di mana ia melihat sosok Marcus di depan matanya. Namun yang tak kalah horor ketika seekor jaguar muncul di mana Yoshi segera menakutinya dengan semprotan api. Di pagi harinya, Yoshi yang mulai merasa kesakitan akibat benjolan itu akhirnya pun mencoba mengeluarkan isi benjolan tersebut. Betapa terkejutnya Yoshi setelah melihat seekor cacing yang entah bagaimana caranya bisa masuk ke dahinya itu. Yoshi yang sudah sangat kelaparan pun menemukan sebuah telur yang sudah setengah jadi. Mau tidak mau, demi dapat bertahan hidup, Yoshi akhirnya memakan telur tersebut. Singkat cerita, akhirnya Yoshi sampai di salah satu desa tujuannya. Akan tetapi, betapa terkejutnya Yoshi setelah melihat desa itu hancur dan telah ditinggalkan oleh penduduknya. Padahal guys, hanya inilah satu-satunya harapan bagi Yoshi agar dirinya dapat selamat. Keesokan harinya, Yoshi kembali melanjutkan perjalanannya, di mana ia terus-terusan dibuat keder dan hanya berputar-putar saja di tempat yang sama. Dan di sini juga ia mengingat perkataan Carl untuk selalu berada di dekat sungai. Di lain tempat, tampak warga lokal yang tak sengaja menemukan Kevin tergeletak di pinggir sungai. Ternyata Kevin berhasil selamat dan tiba di salah satu desa bernama Rurena Bakue. Sontak, Kevin pun segera menceritakan seluruh kejadiannya dan meminta tolong kepada kepolisian untuk mencari keberadaan Yoshi yang diyakininya masih hidup. Akan tetapi, setelah dilakukan pencarian menggunakan pesawat, Yoshi masih tidak bisa ditemukan dikarenakan pepohonan yang sangat lebat. Tak mau menyerah begitu saja, Kevin langsung menyewa nelayan lokal untuk mencari kembali keberadaan Yoshi. Di lain tempat, terlihat Yoshi yang masih mencari jalan keluar dan secara tidak sengaja menginjak lumpur hisap, di mana dirinya harus terjebak dan tak bisa keluar dari sana. Sempat tak sadarkan diri, namun akhirnya Yoshi kembali bangkit dan berhasil keluar dari lumpur hisap. Di sini tampak ide gila dari Yoshi, di mana dirinya dengan sengaja membuka bajunya dan membiarkan para semut api itu menggigit seluruh tubuhnya.
Bukan tanpa alasan, hal itu dilakukan agar dirinya punya tenaga akibat rasa sakit demi sampai di pinggir sungai. Keesokan harinya, terlihat Kevin serta nelayan itu muncul dan sampai di lokasi tepat di mana Kevin berbaring. Sempat merasa sia-sia, mereka pun berniat kembali dan mengikhlaskan Yoshi yang mungkin sudah meninggal. Namun tiba-tiba saja Kevin melihat sosok Yoshi dari kejauhan, yang ternyata Yoshi masih hidup dan ia berhasil diselamatkan. Di akhir film, Yoshi segera disambut oleh seluruh warga desa dan mereka bersyukur atas keselamatannya. Gila sih guys, bagaimana pendapat kalian tentang film ini? Kira-kira apa yang akan kalian lakukan jika berada di posisi Yoshi? Tulis di kolom komentar. Oke dah guys, sampai jumpa di next video and see you. Bye-bye.